Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 dari seri pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan pelajaran yang ke-11 dengan judul Merindukan Lebih Banyak. Namun demikian, untuk mempelajari lebih dalam, mari kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, tentu kami tidak mampu untuk memahami dan mengerti akan firman ini tanpa pertolongan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami akan setiap firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, merindukan lebih banyak. Ayat hafalan terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Para penulis Perjanjian Baru menyajikan kisah-kisah Perjanjian Lama sebagai simbol kebenaran rohani. Paulus menampilkan penyeberangan Laut Merah sebagai simbol baptisan. Yohanes Pembaptis mempersembahkan hewan korban di bait Allah sebagai simbol Yesus menebus kita. Dalam kitab Ibrani, hari Sabat dalam penciptaan dan penaklukan Kanaan disajikan sebagai simbol perhentian yang Allah berikan kepada umatnya. Mari kita mempelajari lebih lanjut dari pelajaran merindukan lebih banyak ini. Apa saja hal menarik yang bisa kita peroleh di pelajaran hari Minggu dengan judul Menjadi Pengikut Musa. Perjanjian Lama penuh dengan lambang, bayangan, dan ritual yang memiliki makna rohani yang sangat dalam. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan dalam lambang-lambang ini kaya dengan makna dan sangat memperkaya kehidupan rohani kita. Di antaranya, tempat kudus yang dibangun di tengah-tengah bangsa Israel dibuat berdasarkan contoh yang ditujukan Tuhan kepada Musa. Keluaran 25 ayat 8 sampai dengan 9. Di sini kita memahami bagaimana Tuhan menunjukkan kepada umatnya bahwa Ia ada di tengah-tengah mereka dan menyertai mereka. Selanjutnya, pelayanan para imam adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Semua tata cara yang berlangsung di bait suci adalah model dari apa yang ada di surga yang menunjukkan kepada pelayanan Yesus bagi kita. Ibrani 8 ayat 5. Yesus juru selamat kita dan imam besar kita dan seluruh hidup kita bergantung pada jasa-jasa Kristus. Saudara sekalian, dengan pelajaran dari Perjanjian Lama ini, kita dapat lebih memahami apa yang Paulus bicarakan dalam 1 Korintus 10. Dalam ayat-ayat ini, Paulus meninjau kembali beberapa pengalaman kunci umat Allah di padang belantara dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian sebagai sebuah contoh perjalanan orang Kristen bersama Allah. Beberapa pelajaran dari pengalaman bangsa Israel yang menjadi contoh dari perjalanan orang Kristen terdapat dalam Keluaran 14, 1 Korintus 10 ayat 4, Yohanes 4 ayat 10, Yohanes 6 ayat 48. Pertama, orang Israel telah dilepaskan secara ajaib dari perhambaan orang Mesir. Kristus melepaskan kita dari perbudakan dosa. Yang kedua, orang Israel melewati Laut Teberau. Kristus membimbing kita melalui air baptisan. Yang ketiga, orang Israel makan mana dan minum air dari batu karang di sepanjang perjalanan mereka. Kristus memberi kita makan dengan mana firman-Nya
dan memuaskan dahaga kita dengan air kehidupannya yang menyejukkan. Bukankah contoh-contoh dari kisah perjanjian bangsa Israel ini menyediakan wawasan bernilai bagi kehidupan Kristen? Demikian juga kisah ketidaksetiaan Israel dan hukuman yang menimpa mereka menjadi pelajaran berharga. Saudara sekalian, dalam 1 Korintus 10 ayat 11, Rasul Paulus menuliskan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Di pelajaran hari Senin, ritual dan korban. Simbol-simbol dalam ritual dan korban di dalam perjanjian lama, khususnya di kitab Imamat, menunjuk kepada kebenaran perjanjian baru. Meskipun ketika membaca Alkitab, kita sering melewati ritual-ritual ini. Sesungguhnya, ritual-ritual ini berisi banyak kebenaran-kebenaran rohani yang penting bagi kita. Ritual adalah komunikator yang sangat baik dari nilai-nilai dan informasi penting, dan itu harus dipahami dalam konteksnya. Biasanya membutuhkan waktu tertentu, lokasi tertentu, dan urutan tindakan yang telah ditentukan untuk menjadi efektif. Inti dari ritual adalah darah, yaitu menumpahkan darah dan memercikkan darah, dan tentu semua ini berhubungan erat dengan dosa. Darah adalah kunci dari keseluruhan proses pendamaian. Sarana yang dengannya kita, orang berdosa, dapat dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita lihat dengan korban-korban ini adalah suatu tipe model dari kematian dan pelayanan Kristus bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh ritual dalam Imamat 4 ayat 32 sampai dengan 35 sebagai berikut. Orang berdosa datang ke bait suci dengan membawa seekor domba yang tidak bercela. Ia kemudian meletakkan tangannya pada korban tersebut, mengisyaratkan pengakuan dosa dengan tulus dan mengakui dosanya. Meletakkan tangan di atas korban juga mengisyaratkan permindahan dosa dari dirinya kepada domba. Dan tentu saja domba itu menjadi penanggung dosa sehingga ia yang harus mati disembelih padahal ia tidak bersalah. Darahnya dibawa oleh imam ke dalam bait suci dan dipercikkan di depan tirai dalam bilik suci dari bait suci. Demikianlah kita memahami apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yohanes menyerukan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Ketika dosa-dosa itu dipindahkan ke bait suci, dosa-dosa itu tersembunyi dari pandangan manusia. Tidak seorang pun dapat melihat dosa-dosa itu karena semuanya telah ditutupi oleh darah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 32 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Di pelajaran hari Selasa, contoh perhentian. Istirahat sahabat sejati adalah istirahat kasih karunia dalam lengan kasih sayang Dia yang menciptakan kita. Dia yang menebus kita. Dan Dia yang akan datang kembali bagi kita. Istirahat sabat adalah sebuah tindakan ibadah tertinggi saat mana kita beristirahat sepenuhnya dalam Yesus bagi keselamatan kita. Janji yang tersisa dari Ibrani 4 ayat 1 sampai dengan 11 memberi tuntunan agar kita tidak ketinggalan untuk memasuki perhentian Allah, di mana keseluruhan dari janji tersebut berisi sebagai berikut. Pertama, panggilan bagi umat Allah untuk bertahan dalam iman, yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan dan Injil.
Yang kedua, mengingatkan pembaca untuk mengambil pelajaran yang dipelajari dari tuntunan Allah di masa lalu dengan serius. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaksetiaan itu juga. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Yang ketiga, kesempatan. Israel memang mendengar Injil, tetapi firman itu tidak menguntungkan mereka. Karena bukannya iman mereka dikuatkan dengan percaya dan penurutan, mereka memilih pendurhakaan dan dengan demikian mereka tidak pernah mengalami istirahat yang Allah inginkan untuk mereka. Mereka kehilangan kesempatan untuk mengalami perhentian ilahi. Janganlah kita kehilangan kesempatan seperti mereka. Yang keempat, petunjuk pada hubungan yang erat antara iman dan istirahat. Kita dapat masuk ke dalam perhentiannya hanya ketika kita percaya dan menerima Dia yang menjanjikan istirahat dan yang dapat memenuhi janji ini. Dan tentu saja itu adalah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, komunitas Kristen mula-mula menerima wahyu Allah sebelumnya, yaitu apa yang kita sebut perjanjian lama. Dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah, korban untuk dosa-dosa mereka. Dan dengan iman dalam korban itu, mereka dapat mengalami keselamatan di dalam Yesus dan istirahat yang kita persembahkan di dalam Dia. Jelas bahwa kita selamat bukan karena kita telah berhenti pada hari ke-7, tetapi karena kasih karunia Allah. Kita mengimani dan menyambut undangan Yesus serta masuk dalam perhentiannya. Darah Yesus telah menolong kita masuk ke dalam perhentian yang dapat kita miliki hanya di dalam Yesus. Di pelajaran hari Rabu, jangan keraskan hatimu. Apakah amaran yang Rasul Paulus berikan di dalam Ibrani 4 ayat 4 sampai dengan 7 yang mengutip Mazmur 95 ayat 8 sampai dengan 11. Pertama, ketidaksetiaan orang Israel telah menyebabkan kegagalan mereka untuk masuk ke dalam istirahat yang Allah inginkan bagi mereka. Yang kedua, meskipun orang Israel generasi baru telah melintasi perbatasan, memasuki tanah perjanjian, dan dengan pertolongan Allah mengambil benteng-benteng pertahanan negeri itu dan menetap di sana, namun mereka tidak masuk ke dalam istirahat Allah karena kurangnya iman yang dimanifestasikan dengan ketidaktaatan serta mencolok sehingga tanah perjanjian hanya sekedar tempat tinggal bagi mereka. Yang ketiga, penekanan pada kalimat pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, Ibrani 4 ayat 7, mengekspresikan urgensi yang berarti tidak ada lagi sikap untuk berlengah-lengah. Ini adalah satu amaran dan permohonan kepada umat Allah untuk tidak mengulangi kesalahan nenek moyang mereka dan gagal untuk masuk ke dalam istirahat sejati yang hanya ditemukan dalam keselamatan yang Allah tawarkan kepada kita. Ibrani 4 ayat 9 sampai dengan 11. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti pada pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Pemeliharaan hari Sabat, hari ke-7, menyaksikan bukan hanya mengenai iman kepada Allah sebagai Sang Pencipta, tetapi juga mengenai iman dalam kuasanya untuk mentransformasi kehidupan dan pelayanan laki-laki dan perempuan untuk memasuki istirahat abadi yang Dia maksudkan dari semula bagi penduduk bumi. Dikatakan di dalam SDA Bible Commentary, jilid 7, halaman 420. Di pelajaran hari Kamis, menaklukkan kota surgawi.
Apakah yang menjadi karakteristik umat perjanjian sesudah salib menurut Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 29? Pertama, menjadi anak-anak Allah berdasarkan iman dalam Yesus Kristus. Kedua, karakter itu adalah setiap orang yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Yang ketiga, tidak ada lagi perbedaan suku, gender, atau status sosial karena semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan yang keempat, miliki hak untuk menerima janji Allah karena telah menjadi milik Kristus. Demikianlah hari Sabat diperuntukkan bagi setiap orang tanpa memandang perbedaan apapun yang melekat padanya. Ibrani 4 telah digunakan untuk menekankan pemeliharaan hari Sabat hari ke-7, dan yang lain telah menggunakannya untuk menantang keabsahan dari perhentian Sabat ini, mengingat fakta bahwa ada istirahat akhir zaman yang lain, maka perlu kita pahami. Fokus akhir zaman pada istirahat khusus Allah telah hadir sejak penciptaan, dan bahwa perayaan istirahat Sabat menawarkan sedikit cita rasa mingguan dari istirahat akhir zaman itu. Memang bagi orang Yahudi, Sabat dipahami sebagai pendahulu kecil dari olam haba atau dunia yang akan datang. Istirahat seperti Sabat yang tetap bagi umat Allah menggemakan istirahat Allah pada Sabat pertama dalam sejarah bumi. Berarti bahwa kita dapat berhenti dari pekerjaan kita sendiri dan percaya padanya untuk memenuhi janji keselamatannya bagi kita. Argumen bahwa perintah Sabat telah digenapi dalam istirahat keselamatan yang dibawa Kristus, sehingga tidak perlu bagi orang Kristen untuk menurutinya, adalah argumen yang tidak berdasar Alkitabiah. Karena istirahat terakhir yang dijanjikan kepada kita melalui apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita tidak menggantikan Sabat hari ke-7 Alkitabiah. Sebaliknya, itu meninggikannya. Saudara sekalian, di dunia yang sangat menghargai orang-orang yang sukses atas usaha sendiri, kerja keras, dan orang yang rajin dan giat, istirahat di dalam Yesus dan percaya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk menyelamatkan dan mengubah kita benar-benar berlawanan dengan budaya. Kita memerlukan iman yang radikal di zaman akhir ini untuk mempercayai hari Sabat, hari ke-7 bagi umat Allah. Apapun tantangan yang kita hadapi di bumi ini, istirahat yang Kristus tawarkan bukanlah sementara. Istirahat Sabat membayangkan istirahat kekal yang Yesus inginkan bagi kita, yaitu di tanah perjanjian sorga. Istirahat kita dalam Kristus sekarang adalah pendahuluan kepada hari mulia di mana kita akan berada dalam istirahat dengan Yesus untuk selamanya. Sebagai kesimpulan akan pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, dengan pelajaran dari perjanjian lama ini, kita dapat lebih memahami bahwa pengalaman umat Allah di padang belantara dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian sebagai sebuah contoh perjalanan orang Kristen bersama Allah. Yang kedua, darah adalah kunci dari keseluruhan proses pendamaian. Sarana yang semuanya kita orang-orang berdosa dapat dibenarkan oleh Allah. Semua itu tergambar dari ritual dan korban di perjanjian lama. Komunitas Kristen mula-mula menerima wahyu Allah sebelumnya, yaitu apa yang kita sebut dengan perjanjian lama. Dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah, korban untuk dosa-dosa mereka. Dan dengan iman dalam korban itu, mereka dapat mengalami keselamatan di dalam Yesus dan istirahat yang kita persembahkan di dalam Dia. Yang keempat, ketidaksetiaan orang Israel telah menyebabkan kegagalan mereka untuk masuk ke dalam istirahat yang Allah inginkan bagi mereka. Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan yang kelima,
kita memerlukan iman yang radikal di zaman akhir ini untuk mempercayai hari Sabat, hari ketujuh bagi umat Allah. Inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami telah mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat ini, kembali kami memohon akan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar Engkau curahkan, Engkau meteraikan, sehingga dengan Roh Kudus Tuhan akan memberikan pengertian kepada kami. Kami semakin diteguhkan, kami semakin percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan, kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bila mana pelajaran ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah meng-like dan men-subscribe akan channel ini. Selamat belajar, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati.